Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku Asti Formosa, dan hari ini aku mau ajak suamiku ke gedung KDRI Taipei untuk perpanjang paspornya suamiku ya teman-teman. Karena kebetulan masa berlaku paspor suami aku sudah mau habis ya teman-teman. Dan ini kita sedang berada di stasiun MRT Taan untuk menunggu MRT yang datang ya teman-teman. Nah, kita langsung masuk saja ke MRT-nya karena kita mau menuju ke Sihu. Sihu itu di mana gedung KDRI berada ya teman-teman. Nah, ini aku mau naik MRT jalur coklat. Dan setelah beberapa menit di dalam MRT, akhirnya aku sampai di stasiun Sihu ya teman-teman. Nah, ini aku mau turun, terus aku mau keluar ya teman-teman. Kebetulan hari ini di luar tuh hujan, jadi aku bawa payung, dan nanti aku masih mau jalan menuju gedung KDRI ini ya teman-teman. Nah, ini aku keluar dari pintu 2, langsung saja belok kanan ya teman-teman. Nah, itu belok kanan mentok sampai lampu merah, sampai pojokan parkiran itu ya teman-teman. Nah, setelah kita jalan sampai pojokan parkiran ini ya teman-teman, kita langsung saja belok kanan ya teman-teman. Nah, sampai di sini kita jalan lurus. Kita tidak boleh belok ke kanan atau ke kiri, cuman kita jalan lurus walaupun ada penyeberangan, kita tetap menyeberang lurus ya teman-teman. Nah, di sini ada penyeberangan pertama. Ini jalur kecil ya teman-teman. Kita nyebrang aja lurus, kemudian kita jalan lurus lagi terus ke depan ya teman-teman, sampai ke tempat penyeberangan yang kedua ya teman-teman. Nah, ini aku udah sampai ke penyeberangan yang kedua. Kita terus jalan lagi lurus, jangan belok ya teman-teman. Kita jalan lurus lagi ke depan. Kemudian setelah itu kita akan sampai ke tempat ini ya teman-teman. Ini tuh simpang 4 ya. Nah, di depan ini arah menuju Bang Changhua. Nah, yang ini kita menyeberang ke depan lurus ya. Ada tandanya ini, jadi kita setelah di sini kita belok kanan ya teman-teman. Maka kita akan ketemu dengan gedung KDRI-nya tuh di sini. Nah, ini ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang belum fotokopi ARC paspor lama, kita boleh ke 7 ya. Sebelah gedung KDRI itu ada 7 yang bisa bantu kita untuk fotokopi. Dan jika kita belum bayar administrasinya ke Bank Changhua, kita bisa bayar ke Bank Changhua terdekat ya teman-teman. Nah, ini kita tadi dari parabola tadi kita belok kiri ya teman-teman. Nah, kita jalan lurus sampai mentok ke 7-Eleven sini ya teman-teman. Ada kantor polisi dan 7-Eleven. Kemudian kita lurus saja ya teman-teman. Setelah ini kita belok kiri, ada McDonald juga. Nah, dari McDonald kita lurus jalan ke depan ya teman-teman. Nah, ini kita sudah ketemu dengan Bang Changhua-nya. Kita bisa saja langsung masuk ke dalam. Dan setelah kita masuk ke dalam Bank Changhua, kita jangan lupa untuk mengambil nomor antrian ya teman-teman. Kemudian kita ke counter untuk ambil kertas merah seperti ini. Kemudian kita tulis nama kita, nomor paspor kita, dan nomor telepon kita ya teman-teman. Kemudian kita menuju counter dan kita berikan kertasnya kepada petugas karena kita akan bayar di sini sebanyak 810 NT aja ya teman-teman. Nah, ini aku udah selesai bayar. Kemudian aku keluar dari bank dan aku dapat 2 resi. Yang satu untuk aku simpan sendiri dan yang satu untuk diserahkan ke perpanjangan paspor ya teman-teman. Nah, ini keuntungannya kalau kita melakukan pasporan mandiri ya teman-teman, tuh biayanya sangat murah sekali. Dan setelah itu aku langsung saja menuju gedung KDRI karena suamiku sudah menunggu di depan pintu ya teman-teman. Nah, ini suamiku udah menunggu di sini kedinginan. Dan aku mau langsung masuk saja naik ke lantai 2 ya teman-teman, untuk ke tempat perpanjangan paspor ya teman-teman. Nah, ini aku sama suamiku sudah antri karena kebetulan yang mau perpanjang itu banyak sekali ya teman-teman.
Nah, setelah kita mendapatkan nomor antrian ya teman-teman, kemudian kita harus mengisi data. Nah, di sini ada contohnya ya teman-teman, kita bisa isi biodata kita semua. Setelah itu kita menunggu untuk foto ya teman-teman. Nah, setelah kita melakukan pemotretan paspor, kemudian kita bisa mengambil paspor kita sendiri dalam waktu 1 minggu ya teman-teman. Bisa juga dikirim lewat Seven. Nah, ini aku mau ambil sendiri dengan membawa surat kuasa dan nomor antrian pengambilan paspor. Kemudian aku juga mengisi beberapa data. Kemudian aku menunggu untuk dipanggil ya teman-teman. Nah, setelah dipanggil, kemudian paspor suamiku yang baru diberikan ke aku untuk dicek ya. Dan setelah semuanya aman, aku bisa pulang ke rumah ya teman-teman. Sangat mudah sekali bukan? Jika kita bisa melakukan sendiri, kita lakukan sendiri aja, karena itu bisa menghemat biaya kita ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton video aku sampai selesai. Semoga ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semuanya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.